Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, semangat. Bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran kali ini, yaitu materi kita adalah plantae atau dunia tumbuhan. Materi plantae merupakan salah satu materi pelajaran biologi kelas 10 SMA maupun MA. Sebelumnya perkenalkan, saya Asna Novianti SPD dari MA Al-Furqon. Plantae atau dunia tumbuhan ini, untuk tampilannya ini adalah hasil karya dari PowerPoint dari salah satu siswa Afif dan teman-temannya, yaitu siswa dari kelas 10 MIPA 4 SMA N1 Bekasi tahun 2014-2015. Tumbuhan itu tumbuhan atau tanaman atau dalam klasifikasi makhluk hidup. Plantae itu merupakan salah satu klasifikasi dalam makhluk hidup yang mana dibagi menjadi 6 klasifikasi. Salah satunya adalah plantae. Dalam kehidupan kita sehari-hari, coba perhatikan, banyak sekali jenis tanaman ya, berbagai jenis bentuk, kemudian bentuk dari daunnya, batangnya, akarnya, dan lain-lain. Itu membuktikan bahwa dalam tumbuhan klasifikasinya itu juga terdiri atas berbagai jenis. Nah, kali ini kita akan mempelajari dalam dunia tumbuhan itu ada berbagai jenis tanaman apa sajakah ya itu. Nah, mungkin kalian tahunya pokoknya ya tanamannya itu ya yang punya biji, Bu. Yang selain biji tidak ada, padahal banyak sekali ya. Ada yang tumbuhan tingkat rendah hanya memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati. Ada yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang akan kita pelajari dalam plantae ini adalah yang pertama ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama adalah eukariotik. Eukariotik itu artinya dalam membran selnya itu sudah memiliki membran inti sel sejati. Karena ada yang belum memiliki, yaitu namanya prokariotik, artinya belum memiliki membran inti sejati. Selanjutnya adalah multiseluler. Jadi tanaman itu adalah multiseluler, artinya sudah memiliki banyak sel. Karena ada yang uniseluler, artinya hanya memiliki satu sel. Yang berikutnya, kalau tanaman itu pasti memiliki akar, batang, dan daun. Tetapi nanti ada yang sudah memiliki akar, batang, daun sejati, ada yang belum. Kemudian memiliki dinding sel dan mengandung selulosa. Itu salah satu dalam perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang mana kalau sel tumbuhan itu memiliki dinding sel yang mengandung selulosa, sedangkan pada sel hewan itu tidak ada. Umumnya yang namanya tumbuhan itu memiliki klorofil atau zat hijau daun, yang mana nanti dapat kita manfaatkan untuk melakukan fotosintesis yang mana dilakukan oleh tumbuhan. Selain itu, dia juga bisa menyimpan cadangan makanannya, entah itu di buah, di batang, ataupun di umbi. Kemudian ciri selanjutnya adalah fotoautotrof, artinya autotrof itu dia bisa membuat makanannya sendiri. Foto artinya cahaya, artinya fotoautotrof itu bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Plantae dibagi menjadi 2, yaitu tidak berpembuluh dan berpembuluh. Pembuluh itu adalah pembuluh xilem dan floem. Kalau yang pertama itu tidak berpembuluh, artinya dia tidak memiliki pembuluh xilem dan floem. Sedangkan berpembuluh artinya dia memiliki pembuluh xilem dan floem. Pembuluh xilem dan floem itu apa sih? Pembuluh xilem dan floem itu artinya sama halnya dengan kita kalau pada manusia, pada hewan, animalia itu ada pembuluh darah. Nah, anggap saja pembuluh xilem dan floem itu adalah pembuluh darah pada tubuh kita. Jadi ada yang mengangkut sari-sari makanan, ada yang mengangkut hasil dari fotosintesisnya.
tidak berpembuluh ini, yang termasuk tidak berpembuluh namanya adalah tumbuhan lumut atau bryophyta. Sedangkan untuk berpembuluh itu ada dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku namanya Pteridophyta, sedangkan tumbuhan berbiji namanya Spermatophyta. Yang pertama, yang tadi ya, bahwa tumbuhan itu ada yang berpembuluh, ada yang tidak berpembuluh. Untuk yang yang pertama akan saya jelaskan adalah tumbuhan yang tidak berpembuluh atau bryophyta. Nama lain dari lumut. Pasti tahu ya lumut, pernah mendengar ya lumut. Lumut itu kalau kita berjalan di tempat basah, tiba-tiba kita terpeleset. Nah, salah satu penyebab terpeleset selain karena licin oleh air, juga kadang kita terpeleset oleh apa sih ini hijau-hijau yang membuat kita terpeleset. Nah, itu dia yang namanya lumut. Nah, lumut ini yang biasanya tinggal di tempat basah, yang menyebabkan kita terpeleset saat berjalan di tempat basah. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan peralihan antara Talophyta. Talophyta itu apa? Talophyta adalah jenis tanaman yang belum jelas akar, batang, dan daunnya. Dan peralihan Talophyta dan Cormophyta. Cormophyta itu artinya sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi Cormophyta ini adalah tumbuhan yang mana kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari yang banyak kita temukan. Selain itu, dia juga memiliki klorofil. Walaupun dia Bryophyta itu termasuk tumbuhan tingkat rendah, tapi juga memiliki klorofil. Pasti kita tahu ya, yang namanya lumut itu berwarna hijau. Nah, itu membuktikan bahwa lumut memiliki klorofil dalam kloroplas. Kloroplas itu salah satu organel sel pada tumbuhan, yang mana dalam kloroplas ini menyimpan klorofil. Kemudian cara hidup atau habitat atau tempat hidupnya itu, yang mana nanti dia adalah di tempat lembab, tempat basah namanya hygrofit. Epifit itu dia menempel di kulit pohon ataupun menempel di batuan, di tanah. Hidrofit artinya dia bisa juga di tempat yang berair. Reproduksi lumut itu ada yang spora, ada yang seksual, itu dengan penyatuan sel gamit. Nah, ini adalah metagenesis. Metagenesis itu adalah siklus pergiliran keturunan, ya, yang mana dimulai dari spora, nanti akan menjadi protonema. Protonema nanti akan berubah menjadi tumbuhan lumut sampai menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, kemudian yang selanjutnya saya jelaskan adalah klasifikasi lumut. Klasifikasi lumut atau jenis-jenis lumut itu ada lumut Hepaticopsida atau lumut hati, dan Anthoceropsida atau lumut tanduk. Yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut daun. Nah, yang pertama ini adalah klasifikasi lumut, yaitu lumut hati. Disebut lumut hati karena dia berupa lembaran dan umumnya seperti membentuk hati, ya, berbentuk talus atau lembaran. Kemudian yang ini lumut tanduk atau Anthoceropsida. Ini contohnya ya, karena dia memiliki tanduk maka disebut lumut tanduk. Yang berikutnya adalah lumut daun, karena dia memiliki struktur seperti daun maka dia disebut lumut daun atau Bryopsida. Peranannya lumut itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai vegetasi perintis. Vegetasi perintis itu artinya dia adalah sebagai cikal bakal pemula adanya suatu kehidupan. Maksudnya dia kan tadi ya, lumut tempat hidupnya adalah di bebatuan. Lama-kelamaan bebatuan ini akan pecah karena adanya lumut, akar dari lumut. Karena pecahnya batuan tersebut, maka akan menjadi suatu tanah, ya, teksturnya akan menjadi tanah. Nah, tanah inilah yang akan menanti menjadi cikal bakal tumbuhan yang lainnya. Sehingga lumut ini disebut vegetasi perintis, artinya dia perintis adanya tumbuhan yang lainnya. Kemudian dia sebagai penyerap air. Untuk kemudian karena dia mampu menahan air oleh akarnya, maka dia bisa menahan terjadinya erosi. Kemudian bisa juga sebagai obat hepatitis, ya, karena tadi lumut hati.
Kemudian tumbuhan paku yang selanjutnya ya, tadi plantae tadi kan kita membedakan yang pertama adalah tumbuhan yang tidak berpembuluh, itu tadi contohnya tumbuhan lumut. Yang selanjutnya tumbuhan berpembuluh itu dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan sejati. Yang pertama saya jelaskan adalah tumbuhan paku atau Pterodophyta, tumbuhan paku. Tumbuhan paku, nah ini gambarnya, pasti tahu ya. Biasanya ini menempel di bebatuan, di tembok-tembok, di tepi-tepi tembok, di tanah yang lembab. Nah, gambarnya seperti ini. Dia memiliki pembuluh, xilem dan phloem. Merupakan tumbuhan Cormophyta. Artinya apa? Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian berakar serabut dan fotoautotrof, sama seperti lumut. Dia mampu berfotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Perlu kita ketahui ya, merupakan tumbuhan paku itu salah satu tumbuhan purba. Jadi saat dulu zaman purba itu sudah ada. Nah, sampai sekarang pun tumbuhan paku juga masih ada, karena memang ini salah satu tumbuhan purba. Pasti pernah lihat ya, kalau dalam film animasi dinosaurus pasti pernah melihat ini kan. Nah, tumbuhan paku merupakan salah satu tumbuhan purba yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama yang akan saya jelaskan dari tumbuhan paku adalah cara hidup habitatnya. Habitatnya itu atau tempat hidupnya itu di hygrofit, tempat lembab. Hydrofit artinya di perairan, dan epifit artinya menempel pada tumbuhan lain, menempel pada tanah dan yang lainnya. Ciri-cirinya ya, itu tadi berupa lembaran perdu, menempel. Kemudian ini adalah reproduksinya, metagenesisnya, siklus pergiliran keturunan tumbuhan paku dari spora sampai nanti tumbuhan paku dewasa. Nah, yang berikutnya akan saya jelaskan adalah klasifikasinya. Yang pertama itu ada tidaknya daun, kemudian bentuknya dan susunannya. Nah, ini tumbuhan paku itu yang pertama dibagi, ada tumbuhan paku purba, tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi ada yang memang dari purba itu ada, namanya paku purba. Kemudian paku kawat, paku sejati, dan paku ekor kuda yang paling terkenal ini. Yang pertama, paku purba. Nah, paku purba inilah yang dari zaman purba masih ada sampai sekarang. Ya, namanya ini Spilotum dan Rhinia. Kemudian paku kawat, ya, karena teksturnya seperti kawat, makanya dia disebut sebagai paku kawat. Kemudian paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini seperti ekornya kuda, ya, walaupun tidak mirip, memang seperti ekor kuda, maka paku ini disebut sebagai paku ekor kuda. Kemudian paku sejati. Paku sejati inilah yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang banyak sekali kita temukan. Sedangkan yang paku tadi ekor kuda, paku kawat itu jarang. Di Indonesia jarang ada. Biasanya di tempat hujan tropis, di negara-negara yang memang seperti Brasil, Amerika. Kalau yang di Indonesia itu memang jarang. Yang banyak yang ini paku sejati, ya. Cirinya itu daunnya menggulung waktu muda. Lah, yang sudah tua itu bawahnya ada sporanya, ada hitam-hitamnya. Itulah tanaman paku. Peranannya itu sebagai bahan makanan. Kok bisa, Bu? Iya, karena daun paku yang masih muda itu bisa dibuat makanan, bisa dimasak, misalnya urap, kemudian di sayur, di tongseng itu ada, ya. Yang kemudian ada juga sebagai obat luka, sebagai pupuk, dan sebagai tanaman hias. Yang berikutnya, tanaman berpembuluh yang akan saya jelaskan berikutnya adalah spermatophyta. Spermatophyta artinya adalah tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji artinya sudah memiliki biji. Ciri yang pertama memiliki pembuluh xilem dan phloem. Sudah saya jelaskan di awal tadi, xilem dan phloem itu seperti pembuluh darah, ya, seperti pembuluh darah pada manusia.
termasuk tumbuhan Cormopita, memiliki akar, batang, dan daun sejati, menghasilkan biji. Cara hidupnya, yang pertama kebanyakan itu habitatnya di darat, namun ada juga yang mengapung di air, misalnya teratai. Ciri tubuhnya bervariasi ya, ada yang berupa pohon yang tinggi, jati, duku, kelapa, beringin, cemara. Ada yang perdu itu maksudnya tidak terlalu tinggi tumbuhnya, yaitu mawar, tanaman bunga. Kemudian ada yang semak ya, semak itu maksudnya di tanaman liar. Ada yang herba itu sayur-sayuran, bunga lili, dan lain-lain. Klasifikasi pada spermatopita itu ada yang pertama gymnospermae, artinya berbiji terbuka, dan angiospermae, artinya berbiji tertutup. Untuk gymnospermae itu ada Cicadinae, Coniferinae, Gnetinae, kemudian Ginggonae. Kemudian kalau Angiospita atau biji tertutup itu ada yang dikotil dan monokotil. Nah, yang pertama adalah gymnospermae. Gymnospermae artinya berbiji terbuka. Maksudnya apa sih, Bu, yang terbuka? Yang terbuka itu maksudnya di sini, jadi ada dua, ada gymnospermae dan angiospermae. Gymnospermae dari artinya adalah berbiji terbuka, berasal dari kata gym. Gym itu artinya adalah terbuka, ya. Gym itu ya sama seperti istilah yang selama ini kita gunakan. Gym itu artinya nge-gym, olahraga. Pastinya kalau ini berasal dari bahasa Yunani kuno dulu. Gym itu artinya dulu waktu zaman Yunani kuno itu kalau olahraga mereka telanjang, ya. Sehingga kalau sampai sekarang pun bukan telanjang sih memang, tetapi memang kita menggunakan pakaian terbuka supaya lebih leluasa. Kalau olahraga kan pasti mengeluarkan banyak keringat ya, sehingga kalau berolahraga pasti menggunakan baju terbuka. Bukan maksudnya porno, itu tidak. Kemudian untuk lebih leluasa dalam melakukan aktivitas olahraga. Begitu juga dalam gymnospermae. Gymnospermae itu artinya adalah jadi tanaman ini berbiji terbuka. Bijinya itu terbuka, tidak dilindungi oleh buah, tidak tertutup oleh buah. Coba perhatikan saat kita makan kebanyakan buah-buahan ya. Buah-buahan itu saat kita makan buah pasti ada daging buahnya. Nah, daging buahnya itu di dalamnya ada bijinya. Nah, itu adalah berbiji tertutup. Jadi jika kita makan buah kok di dalamnya jadi makan buah, di dalam buah ada bijinya, berarti itu adalah biji tertutup. Sedangkan kalau biji yang tidak dilindungi oleh buah, maka itu berbiji terbuka. Itulah yang namanya gymnospermae. Contohnya apa? Nanti saya jelaskan. Yang pertama itu adalah berakar tunggang, tegak lurus bercabang, tidak memiliki bunga. Kemudian dia adalah pohon besar berkayu. Kemudian umumnya dia berupa strobilus. Strobilus itu nanti saya perlihatkan ya. Ada tersendiri biasanya. Ada yang jantan dan betina tersendiri. Nah, ini tidak dulu. Nah, yang pertama saya jelaskan adalah ini. Yang pertama, klasifikasi yang pertama adalah Cicadinae atau pakis haji. Pernah lihat ini ya? Nah, kayak apa sih, Bu? Ya, kayak ini pakis haji. Ciri-cirinya inilah yang namanya bunganya itu kebanyakan strobilus ini loh, memanjang, kemudian berjenjang. Ini seperti palem, batang berkayu, daun tertipis, ini mengumpul pada ujungnya itu berduri, ya seperti jarum-jarum, bertulang daun menyirip. Kemudian ada yang kedua adalah Coniferinae, atau di sini adalah daunnya berbentuk jarum. Contohnya pinus, cemara, ya. Kemudian Gnetinae. Nah, Gnetinae itu apa? Gnetinae ini apa? Tumbuhan apa? Melinjo. Melinjo pasti tahu ya. Melinjo itu biasanya dimanfaatkan adalah buahnya. Buah melinjo. Kalau waktu masih muda warnanya hijau, nanti jika sudah mulai tua warnanya kuning, sedangkan yang sudah tua warnanya merah. Nah, yang mana buahnya ini nanti kita makan.
Melinjo ini nanti bisa kita manfaatkan, buahnya ini bisa dimasak. Jadi dimasak kemudian langsung dimakan, bisa juga dibuat ceriping melinjo. Nah, makan ya, rasanya pahit. Nah, pasti tahu lah. Kemudian daunnya bisa dimasak dan bunganya ini bisa dimasak. Untuk melinjo itu ada yang jadi termasuk berumah dua. Berumah dua itu artinya dalam satu pohon itu ada yang jenisnya jantan, ada yang betina. Jadi jangan heran misalnya nanti, Bu, saya punya melinjo itu sudah bertahun-tahun tidak pernah memiliki buah, berarti dia jantan. Ada yang memang berbuah, berarti dia betina. Nah, itu berumah dua. Jadi jangan heran nanti jika mana kamu memiliki tanaman melinjo, punya melinjo kok tidak pernah berbuah, karena memang dia jenisnya adalah melinjo jantan. Next, selanjutnya adalah ini adalah ginkgo nae. Ini adalah jarang kita temukan ya, jarang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya Angiospermae, ini adalah berbiji tertutup ya. Tadi pakai saji, melinjo, pinus, cemara itu berbiji terbuka. Yang selanjutnya adalah Angiospermae. Angiospermae itu berbiji tertutup, berakar tunggang atau serabut ya. Ciri-cirinya memiliki bunga, biji dibungkus oleh daun buah atau buah, dibagi menjadi dua, monokotil dan dikotil. Nah, perbedaannya dikotil dan monokotil. Dikotil itu artinya adalah jadi dikotil itu berkeping dua, monokotil itu berkeping satu. Dikotil itu berkeping dua maksudnya adalah seperti tanaman kacang-kacangan ya. Saat kita makan kacang, yang mana nanti kacang jika kita memakan bijinya maka akan terbelah menjadi dua. Nah, berarti itulah yang namanya dikotil. Sedangkan monokotil seperti kita makan jagung, saat kita menggigit biji jagungnya yang satu itu dia tidak bisa terbelah, maka itu adalah monokotil, artinya berkeping satu. Perbedaan selanjutnya itu akarnya. Ini adalah akar tunggang pada dikotil, ini akar serabut pada monokotil. Yang selanjutnya adalah daunnya. Daunnya itu menyirip seperti sirip ikan ya. Ini artinya menyirip, artinya seperti sirip ikan. Dan kalau monokotil itu sejajar seperti ini, sejajar, tulang daunnya sejajar sama semua. Tidak seperti menyirip, ada tulang daun utama, kemudian yang selanjutnya adalah cabang-cabangnya. Kalau ini tidak sejajar sama semua. Oke ya, itu dikotil dan monokotil. Dikotil ya, itu tadi sudah saya jelaskan, berkeping biji bergelah dua, berakar tunggang, kemudian berkambium. Berkambium itu mungkin cowok-cowok ya, anak-anak cowok itu tahu saat membuat ini ya, ketapel dari tanaman, kalian pasti akan mengeratnya. Nah, kalau dikerat dengan baik kok gampang, itu berarti namanya kambium. Sedangkan misalnya pada monokotil itu contohnya pada jagung, kalian mengerat pun tidak ada, memang karena tidak ada kambium. Kambium hanya dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan yang tinggi, yang pohon perdu ya. Berdaun tunggang atau majemuk, menyirip tulang daunnya. Nah, contohnya ini. Contohnya dikotil itu ada nih macam-macamnya ya. Nah, yang saya cari ini aja bunganya. Ini kembang sepatu, kembang kapas. Kemudian ini ya, cengkeh. Ini adalah ordo itu maksudnya keluarga-keluarganya ya. Family Leguminosae terdiri atas ini putri malu, petai Cina, kemudian petai Cina tahu ya, kemudian bunga merak, flamboyan, kemudian ini adalah kacang-kacangan, kacang tanah, tapak dara, alamanda, tanaman selada. Ordo Piperales itu termasuk dalam sirih, dalam lada. Nah, Rosales itu termasuk keluarga mawar. Solanes itu terong-terongan. Nah, kemudian Magnoliales itu cempaka. Kemudian
Ini adalah bunga pukul 4. Ini adalah teratai. Teratai itu dikotil juga ya. Kemudian ini adalah jeruk. Jeruk pasti dikotil ya, kemuning. Nah, selanjutnya adalah monokotil. Jadi banyak sekali tumbuhan dikotil. Yang jumlahnya lebih sedikit itu memang monokotil. Monokotil itu bijinya tunggal, tidak bisa terbelah, berakar serabut, kemudian tidak memiliki kambium, tulang daun sejajar. Nah, contohnya bunga lili, bunga tulip. Kemudian ini adalah anggrek, kelapa, sagu, padi, alang-alang, rumput, nanas. Kemudian pisang juga monokotil ya. Kemudian ini jenis dari rempah-rempahan, jahe, lengkuas. Ini apa? Kaktus, bunga panda. Nah, peranannya Angiospermae itu banyak sekali ya. Berbagai jenis tanaman, berbagai juga nanti manfaatnya. Kalau makanan pokok memang Angiospermae kebanyakan adalah sebagai makanan pokok karena dia memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Kemudian ini ada sayur-sayuran, obat-obatan dan lain-lain. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini untuk materi plantae atau tumbuhan. Saya ulangi ya, tumbuhan tadi kita dibagi menjadi 2, yang berpembuluh dan tidak berpembuluh. Yang tidak berpembuluh itu tadi contohnya adalah lumut. Sedangkan untuk yang berpembuluh dibagi menjadi 2, yaitu yang tumbuhan paku dan tanaman sejati, tanaman biji. Tanaman biji tadi dibagi menjadi 2, yaitu dikotil dan monokotil. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.